Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke cerita. Dalam hati Peran, kerjasama ini benar-benar menyeluruh. Aku harus menjauh dari mereka. Terus tiba-tiba ada yang manggil nih, Peran, sini. Hah? Senior? Dalam hati mereka, udah 3 bulan kami sudah mencoba segala cara untuk bertemu senior, tapi kami tetap gak bisa melihatnya. Akhirnya keinginan kami terpenuhi. Dalam hati Chiu Yao, untuk ikut ke sekte Yan Yue, aku berhati keras selama 2 bulan terakhir, dan akhirnya mendapatkan tempat di kompetisi tim dari Hall Master. Aku bekerja sangat keras. Bukankah aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak senior secara langsung? Dalam hati Cicin, kakak senior terlihat sangat tampan. Lalu datang nih, yang seharusnya itu adalah Ching Huan ya. Ching Huan berkata, "Saudara Chang, murid Moxia juga berpartisipasi dalam permainan catur. Aku harap kau bisa memberiku beberapa petunjuk di jalan." Dalam hati Peiran, aku punya beberapa kesan tentang Moxia ini. Saat aku bermain catur dengan Cheng Litang tahun lalu, dia berkata bahwa ada seorang murid yang sangat berbakat baru aja datang. Sekarang dia berpartisipasi dalam kompetisi berbagai perwakilan catur. Sepertinya dia telah membuat kemajuan besar. Pera merespon nih, tidak ada gunanya memberi nasihat. Lebih baik belajar satu sama lain. Lalu tiba-tiba, perhatian! Orang-orang langsung fokus tuh. Selamat datang Master Sekte, selamat datang Master Sekte. Dan ternyata si Master Sekte datang tuh. Salam Master. Hahaha. Bagus. Hari ini, murid-murid yang paling menonjol dari Sekte Kuisin telah berkumpul di sini. Aku sangat senang. Kali ini Sekte Kuisin memiliki murid yang luar biasa. Dia baru berusia 19 tahun. Namun basis kultivasinya telah mencapai tingkat Master Misterius. Bisa dibilang bahwa dia telah menjadi murid pertama Sekte Kuisin dalam 30 tahun terakhir. Wu Qingce, majulah. Hah, baik. Sekte Pemimpin sekte melanjutkan nih. Selama perjalanan ke sekte Yan Yue, aku menunjukmu sebagai pemimpin para murid. Di bawah perintah Cingkang, semua murid akan berada di bawah perintahmu selama perjalanan. Cingce merespon, murid menerima perintah. Ini, ambillah. Baik, mematuhi pemegang token Cingkang. Itu murid-murid yang lain ya. Setelah menerima tanggung jawab ini, Cingce akan melakukan yang terbaik untuk melindungi saudara-saudara selama perjalanan. Terus tiba-tiba seseorang berkata, ada yang lain. Saya pasti akan memenuhi harapan Master Sekte dan memenangkan juara di Asosiasi Pemuda Yingxie ini. Master Sekte merespon, bagus, bagus. Aku harap setiap murid sekte dapat mengingat tujuan kalian. Memenangkan kejuaraan dalam kompetisi adalah tujuan utama. Kita nggak bisa membiarkan sekte Yan Yue memandang rendah kita. Apa kalian mengerti? Mengerti, mengerti. Bagus sekali. Inilah yang ingin ku dengar. Semangat. Dalam hati Peran, sayangnya Master Sekte masih sangat kompetitif. Orang-orang biasanya akan mengatakan persahabatan pertama, kompetisi kedua. Bahkan jika meneriakan semangat seperti itu. Tapi Master Sekte merasa kalau itu terlalu munafik. Karena ini adalah kompetisi, dia harus habis-habisan persahabatan atau semacamnya. Tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah menang. Tapi kali ini kompetisinya akan terasa sulit. Sayang sekali. Sekarang kita melihat tuh, ada cewek yang dikelilingi oleh beberapa murid dari sekte dari Peiran. Nah, seseorang berkata, Junior Ye, berhati-hatilah dengan langkahmu.
puncak Ciun ini biasa digunakan untuk berlatih para murid. Jadi jalannya nggak mulus. Berhati-hatilah agar tidak jatuh. Oke, berarti Junior Ye ya. Junior Ye merespon, terima kasih Senior Lin, Anda tahu banyak. Seorang lagi menambahkan, Junior Ye, kemarilah. Sebelum kesini tadi, aku sudah memeriksa tempat ini. Lebih baik pergi ke sini. Junior Ye berkata, wah, kakak senior Yan, Anda sangat berhati-hati dan penuh persiapan. Dalam hati Peran, astaga, dilihat aja sudah jelas dia orang beresiko tinggi. Lebih baik aku pergi aja. Dalam hati Junior Ye, benar-benar bermuka dua. Dia bersama kakak senior Kong dan merayu kakak senior Pang, tapi masih berlagak sok suci. Para senior ini benar-benar bodoh karena tertipu oleh penampilannya. Padahal mereka semua tadi mengelilingiku. Dan di sini kita lihat tuh ada Cicin ya, seharusnya Cicin ngeliatin Peran. Akhirnya aku bisa bertemu dengan senior lagi. Dan si Junior Ye sadar tuh akan tingkah dari si Cicin. Dalam hati Junior Ye, dia memperhatikannya. Meski nggak masuk akal, tapi si Marga Liu itu seperti punya kesan yang berbeda pada senior Lan Sintang yang tidak terkenal itu. Hehe, aku akan mencobanya. Junior Ye berkata, itu jika saya nggak salah, Anda adalah kakak senior Chiang, bukan? Dan mendengar itu, tuh, mereka berlima langsung nengok. Hehe, menarik. Dalam hati Peran, sial, kenapa wanita ini datang mencariku? Aku sudah bersembunyi sejauh ini. Bagaimana bisa aku masih menarik perhatiannya? Apa mungkin dia punya fetish mengkoleksi? Apa kau puas dengan mendekati semua murid lelaki Lan Sintang? Dalam hati Junior Ye, dilihat dari betapa tercengangnya dia pasti terpesona karena kecantikan sepertiku berbicara dengannya. Terus Junior Ye tiba-tiba, apa tuh? Tiba-tiba dia berkata, saya nggak menyangka kakak senior juga mengikuti kami. Jadi saya kemari hanya untuk melihat apakah kakak senior membutuhkan bantuan. Dalam hati Peran, astaga, wanita pembawa bencana. Nongol nih 3 opsi. Opsi 3, menghindar dengan cepat. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar Racak +1. Dan dengan cepat Peran menghindar tuh. Ting, tugas opsional selesai. Hadiah kekuatan +1. Mereka semua melihat kalau senior menghindar atau Peran ya. Nah, seperti yang diharapkan dari senior. Junior Ye. Dalam hati Peran, di masa depan aku harus menjauh dari Sui Ching Tang. Para gadis itu terlalu berbahaya. Terus si Junior Ye dibantuin berdiri tuh. Terima kasih senior, saya baik-baik aja. Dalam hati Junior Ye, menarik. Senior Chiang ini benar-benar tidak biasa. Kita lihat tuh, Lin Yuyan. Pengen ngamuk dia. Dalam hati Junior Ye, siapa itu? Kakak senior Lin. Mustahil, kakak senior Lin biasanya sangat baik. Aku pasti salah lihat. Iya, pasti salah lihat. Terus seseorang menghampirinya nih. Junior Ye, iya, oke, mari. Dalam hati Junior Ye, halusinasi. Ya, pasti itu tadi halusinasi. Lalu sekarang ini kita ada beberapa murid lagi ya. Ini cewek nih yang rambutnya mirip Chiu Yao tuh, yang rambutnya ungu gitu, ada poni. Dia berkata, Saudara Li, kau harus melakukan yang terbaik. Kalau kau bisa mendapat 3 besar kali ini, aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Cowok yang kiri merespon nih, Lin tunggu aku kembali. Kali ini aku pasti akan memenangkan juara pertama. Dan kemudian aku akan memberitahu auditorium tentang kita. Yang kanan menambahkan nih, Songshan, ku titipkan adikku padamu saat aku pergi. Jika dia kehilangan sehelai rambutnya saat aku kembali, aku tidak akan membiarkanmu. Dalam hati Peran, astaga, apa-apaan? Para murid yang berpartisipasi ini seperti mengibarkan death flag atau bendera red flag. Ya gitulah intinya lah. Seperti kayak mau ngejinx diri mereka sendiri. Apa mereka nggak mau kembali? Terus tiba-tiba ada yang manggil nih, Peran, loh, saudara lu, kenapa kau di sini? Saudara lu berkata, ini pertama kalinya kau pergi ke sekte untuk mengikuti kompetisi. Tentu saja, aku harus mengantarmu pergi, bukan? Apa kau masih membawa cermin pelindung yang terakhir kali? Peran menjawab nih, iya, ini sudah kupakai. Saudara lu berkata, meskipun orang-orang dalam kompetisi ini semuanya terkenal dan otentik, pesertanya pasti beragam. Ingatlah untuk tetap low profile dan mengutamakan keselamatan dirimu sendiri. Peran merespon, aku akan mengingat ajaran saudara. Saudara lu melanjutkan nih, dia ngasih sesuatu. Ini adalah 3 mantra pelarian angin. Kalau kau menghadapi bahaya, aktifkan mantra ini untuk mengeluarkanmu dari bahaya. Terima kasih saudara lu. Dalam hati Cicin, kakak senior bahkan menunjukkan ekspresi hormat. Siapa senior lu ini? Aku harus bertanya padanya. Enggak, terburu-buru bertanya pada senior lu itu nggak bagus. Kakak senior pasti akan marah. Aku harus mengambil rencana jangka panjang. Dalam hati mereka berempat nih, kakak senior selalu sinis, penyendiri dan sendirian. Tapi hari ini dia menunjukkan senyuman di depan senior itu. Ayo kita bahas nanti. Senior lu berkata, oke, kalau begitu, Peran, aku harap kau menang dan segera kembali. Dengan cara itu, di masa depan kau bisa memiliki tempat di sekte. Peran merespon, jangan khawatir. Saudara akan kulakukan yang terbaik
jaga dirimu saudara Lu. Dalam hati saudara Lu, kenapa aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku? Tapi mungkin itu hanya hayalanku aja. Dan mereka pun jalan nih pakai apa sih namanya? Kayak kereta kuda gitu. Baiklah, cepatlah masuk ke kereta. Baik, dalam hati murid yang ini harusnya belum dikasih tahu ya. Sial, para murid Lan Xintang beneran bergabung dengan para saudari dari Cui Qingtang. Nah, murid itu berkata, "Senior, aku akan memberimu 2 batu api tingkat rendah. Maukah kau bertukar tempat duduk denganku?" Muncul nih 3 opsi. Opsi pertama, tampar murid namanya Qing Yantang. Yang kedua, tolak pihak lain dengan sopan. Yang ketiga, terima kesepakatan hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peiran, murid ini jelas nggak layak untuk kesulitan kelas bawah tingkat bumi. Itu pasti karena aku akan mendapat masalah saat aku masuk ke mobil yang penuh dengan murid perempuan Cui Qingtang. Para gadis di Cui Qingtang ini ternyata benar-benar berbahaya. Terus Peiran berkata nih, "Oke, nggak masalah. Berarti dia ambil opsi 3 ya. Terima kesepakatan. Tugas opsional telah selesai. Hadiah menyulingku +1. Tiba-tiba ada yang menghampirinya nih. "Terima kasih senior." Peiran bertanya, "Terima kasih untuk apa?" Junior itu menjawab, "Senior yang mengambil batu roh terlebih dahulu dan bertukar posisi dengan mereka sebelum saya berani belajar menerimanya." Peiran merespon, "Lain kali, kalau kau ingin membuat keputusan, ikuti aja kata hatimu." Dalam hati si junior, kata-kata senior begitu mendalam dan mereka berdua jalan. Dalam hati Peiran, terlepas dari kekuatan atau reputasi, sekte Yan Yue selalu bertanggung jawab di Feng Chou. Jadi gak masuk akal jika mereka mengadakan perjamuan Hongmen. Apa mereka ingin menekan sekte Kuishin secara langsung? Tapi sekte Kuishin tidak memiliki niat untuk berkembang keluar dalam beberapa dekade terakhir, dan seharusnya tidak menarik kebencian semacam itu. Aduh, celakalah. Jika masalah ini bukan disebabkan oleh sekte Yan Yue, lalu siapa? Sekarang kita lompat nih ke beberapa hari kemudian di sekte Yan Yue. Itu pagoda penutup bulan. Akhirnya kami tiba. Lalu seseorang datang dan berkata, "Wang Pengyi, seorang murid dari sekte Yan Yue, menyambut master sekte dari sekte Kuishin." Oke, gue catat ya, namanya Wang Pengyi dari sekte Yan Yue. Dalam hati Peiran, menyuruh murid dari tingkat 9 ranah profound untuk menyambut para tamu. Apa itu berarti kami akan menemui banyak murid seperti itu? Sekte Yan Yue ini benar-benar bermuka dua. Qingce merespon nih, "Saya memimpin sekte Kuishin, Wu Qingce. Mohon saudara Wan memimpin." Saudara Wan merespon nih, "Silahkan kemari, saya akan memimpin para tamu terhormat dari sekte Kuishin untuk beristirahat terlebih dahulu." Dan mereka pun jalan. Nah, dikasih nih ruangan nih. Wah, ruangan yang begitu indah. Si junior berkata nih, "Ini BTW seharusnya namanya Moksha ya guys." Tadi Peiran sempat sebut namanya. Kalau misalnya salah, koreksi ya. Juniornya berkata, "Senior Chang, saya belum mendapat kesempatan di jalan. Dapatkah kita bermain sekarang?" Peiran merespon, "Baiklah kalau begitu, kau duluan." "Terima kasih Senior Chang." Sedangkan ini di para ciwi-ciwi ini, 3 bersaudari sama Qiu Yao dan juga Cicin. Si satu berkata, "Senior masih menghindari kita." Kedua berkata, "Dia melihat kami beberapa kali di jalan, tapi masih cuek." Yang ketiga menambahkan, "Saudari Cicin, menurutmu kenapa begitu? Jelas-jelas kami telah dengan seksama mengikuti tindakan hati-hati untuk bergaul dengan kakak senior. Sebenarnya aku merasa bahwa kakak senior tidak sengaja menghindari kita." Mendengar itu mereka bingung. "Hah? Kenapa begitu?" Cicin menjelaskan, "Coba pikir, jika senior benar-benar ingin menghindari kita, bukannya dia tidak merespon ketika dia melihat kita, tapi itu karena kita tidak melihatnya sama sekali." Oh, benar juga. Jadi kebijakan kita untuk bergaul dengan kakak senior benar. Tetapi jika terus seperti ini, bukankah hasilnya akan sama aja seperti kakak senior bersembunyi dari kita? Lagi pula aku nggak bisa mengatakan santai aja, ada begitu banyak orang di jalan. Jadi tentu saja kita nggak bisa menghampiri dan menyapa kakak senior secara langsung. Tapi waktu yang tepat akan datang. Yo, kupikir saat ini lebih baik kita menunggu. Iya, lebih baik kita mengatur waktu kita sendiri. Benar-benar, ayo buat beberapa rencana. Ide bagus. Mari kita berpikir bersama, kita pasti berhasil. Kali ini aku akan bisa dekat dengan senior. Dan setelah main berapa lama, akhirnya si junior berkata nih, "Kau menang, senior. Keterampilan caturmu bahkan lebih baik dari yang dirumorkan." Mendengar itu, Peiran bingung. Rumor? Benar, banyak saudara senior di Lan Xintang mengatakan bahwa bahkan Cheng Litang tidak bisa dengan mudah mengalahkanmu. Cheng Litang jauh lebih baik dariku, dan aku jarang mengalahkannya. Wah, kakak senior, gak bisakah kau mengalahkan Cheng Lintang? Padahal kau sangat kuat. Peiran menjawab, "Tentu saja. Keterampilan catur auditorium bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan sebagai murid. Luar biasa, aku sangat ingin mencapai tingkat itu juga. Senior, bisakah kita main satu ronde lagi?" Dalam hati Peiran, ini profound Chi milik Qingce. Peiran berkata, "Lakukan riset sendiri dulu. Aku punya kebiasaan jalan-jalan. Tunggu aku kembali dan aku akan melawanmu lagi."
Baik senior. Lalu Peiran menghampiri nih si siapa? Si Qingce. Untuk apa kau mencariku? Qingce berkata. Master Sekte berkata bahwa dia akan membawaku bersamanya untuk merayakan ulang tahun Master Sekte dari Sekte Yan Yue. Peiran merespon, itu hal yang bagus. Itu menunjukkan bahwa Master Sekte semakin menghargaimu. Tapi aku sangat gugup. Master Sekte Yan Yue ini memiliki wajah yang bagus, tapi Master Sekte kita juga berwajah bagus. Bagaimana menurutmu aku harus bersikap besok? Peiran merespon, kultivator tingkat Suancong yang bermartabat, bagaimana bisa dia masih peduli pada generasi muda sepertimu? Kau harus bangga, menunjukkan arogansi sekte. Kalau kau mundur, itu hanya akan membuat Master Sekte kita kecewa. Qingce merespon, yang dikatakan senior benar juga. Peiran melanjutkan, ketika kau pergi besok, ingatlah untuk lebih memperhatikan eksekutif tingkat tinggi yang hadir dan melapor kepadaku besok. Baik senior. Tunggu, apa yang harus kuperhatikan? Tulis aja semua yang mereka lakukan dan katakan, lalu kembali dan beritahu aku. Baik senior. Dalam hati Peiran, para murid dari sekte lain yang diundang sepertinya juga telah tiba. Mari kita berkeliling. Lalu muncul 4 opsi. 1. Pergi ke jalan di sisi barat. 2. Tenggara. 3. Sisi selatan. Dan keempat, pergi ke sisi utara. Dalam hati Peiran, ini seperti saat pertama kali memasuki sekte Kuishin. Ting, tugas opsional selesai. Hadiah jiwa +1, berarti opsi keempat ya, ke arah utara. Seseorang berkata, lapor senior Qing, 5 saudara junior berseteru dengan para murid Sekte Chenwu dan sedikit terluka. Hah? Apa lukanya serius? BTW senior Qing itu senior Qingce ya guys. Nah ini juniornya berkata, itu nggak serius, mereka telah dirawat. Qingce merespon, baiklah, kau biarkan mereka beristirahat terlebih dahulu, dan aku akan melaporkan ini kepada Master Sekte. Lalu Peiran ngomong ke Qingce nih lewat transmisi suara, langsung ke tempat kejadian, jangan melapor ke Master Sekte. Dalam hati Qingce, transmisi suara dari senior. Qingce berkata, lupakan aja, masalah sepele ini nggak perlu membuat khawatir Master Sekte. Di mana orang-orang dari Sekte Chenwu? Antar aku ke sana. Juniornya merespon, nggak jauh dari sini, aku akan mengantar senior Qing ke sana. Nah ini Peiran lanjut nih ngomong lewat transmisi suara. Kalau kau bicara langsung, semakin mengesankan, kau semakin baik. Hei, orang-orang dari Sekte Chenwu, dengarkan, aku Wu Qingce dari Sekte Kuishin ada di sini. Kalian yang menyakiti murid sekteku, kemarilah. Dalam hati junior, gak masalah jika aku dihukum nanti. Ada baiknya mengikuti pria muda seperti ini. Hah? Siapa yang berani begitu lancang di depan Sekte Chenwuku? Kukira siapa? Ternyata kau, anak dusun dari distrik Changpei. Aku tidak datang ke sini untuk berbicara denganmu. Cepat, serahkan orang yang menyakiti murid sekteku, dan aku akan melupakannya. Murid Sekte Chenwu yang kanan tuh, yang di pipinya ada perban gitu, dia berkata, kalian murid dari Sekte Kuishin yang melukai saudara juniorku terlebih dahulu. Kami belum membahas penjelasannya, dan kau masih punya wajah untuk meminta penjelasan dari kami. Qingce membalas, tampaknya kau adalah salah satu orang yang terluka. Panggillah teman-temanmu. Berani menyakiti murid dari Sekte Kuishin, kalian harus membayar harganya. Nah ini di luar ya, orang-orang nih. Orang yang kiri berkata, hei murid Sekte Chenwu, orang itu mempermalukanmu. Jika aku jadi kau, aku tidak akan tahan dengan itu. Dasar banyak omong, maju sini. Dan orang dari Sekte Chenwu langsung nih menyerang ke arah Qingce. Terus orang-orang berkumpul, hajar, beri dia pelajaran. Iya, buktikan kekuatan distrik Changpei. Kita lihat yang Chenwu menyerang, tapi Qingce berhasil menghindarinya. Diserang lagi, menghindar lagi. Hahaha, kau bahkan gak punya kekuatan untuk melawan. Beraninya kau menggonggong di depan Sekte Chenwuku. Kalau aku serius, kau akan tertusuk oleh tombakku. Jika aku benar-benar ingin menghancurkanmu, kau udah mokat 5 kali. Orang belakang membalas, hahaha, gak tahu malu. Qingce berkata, coba sentuh dadamu. Emangnya kenapa dengan dadaku? Kita lihat dadanya, lihat kebentuk tuh. 1, 2, 3, 4, 5 tuh, 5 garis. Dan bajunya pun langsung robek tuh. Setiap sayatan di dadamu membuktikan bahwa aku punya kesempatan untuk menembus jantungmu sekali. Itu ada 5 sayatan, kau bisa menghitungnya. Dalam hati si murid ini, ternyata saat dia menghunuskan pedangnya, aku bahkan tidak bisa menyadarinya. Berada di ranah apa dia? Apa dia berada di ranah Profane Master? Oh ya BTW, Master Misterius diganti ya ke Profane Master untuk sementara. Dalam hati Qingce, teknik yang diajarkan senior sangat hebat. Terima kasih banyak saudara Wu karena telah berbelas kasih. Tapi sebagai senior mereka, aku gak bisa diam aja melihatmu membawa saudara-saudaraku pergi. Terus akhirnya seseorang datang nih, seorang kakek-kakek. Dia bertanya, siapa yang membuat masalah di depan Sekte Chenwuku? Salam Penatuasu. Oke, Penatuasu ya panggilannya ya. Qingce berkata nih, Junior Wu, Qingce memberi salam pada Penatuasu dari Sekte Chenwu. Memang seharusnya aku tidak ikut campur tangan dalam urusan antar kalian para junior. Tetapi kau membuat keributan langsung di depan pintu, di depan banyak orang. Kau ingin membawa murid-murid Sekte Chenwu. Apa kau pikir di Sekte Chenwu tidak ada siapa-siapa? Dalam hati Peiran, atau Peiran ngomong ya, dalam hati Peiran mungkin ya, jangan repot-repot, pergilah sekarang, kembali dan laporkan kepada Master Sekte. Qingce berkata,
Jika Penatua Su berkata demikian, maka junior ini akan pamit terlebih dahulu. Dalam hati Penatua Su, dia pergi begitu aja. Bukankah kita seharusnya bertengkar hebat? Drama ini berlalu begitu cepat. Terus mereka balik. Si junior yang tadi berkata, sungguh memuaskan. Senior, para murid dari Sekte Chenwu tadi ketakutan karena dirimu. Gak ada satupun yang berani bersuara. Aku mengaguminya. Aku sangat mengaguminya. Cingce berkata, masalah sebenarnya baru aja dimulai. Pergi dan panggil murid-murid yang terluka itu dan ikuti aku untuk menemui Master Sekte. Si junior merespon, apa? Apakah kau ingin melaporkannya kepada Master Sekte? Jika Penatua Sekte Chenwu tidak muncul, itu hanya akan menjadi perselisihan di antara para murid. Tapi karena mereka menggunakan Penatua untuk menekan kita, ini adalah masalah antar sekte. Jika kita memberitahu Master Sekte di masa depan bahwa kita telah menderita kerugian yang begitu bodoh, dia malah akan menyalahkan kita karena tidak memberitahunya. Benar juga, kakak senior emang bijaksana. Kalau begitu, aku akan pergi dan memanggil para junior yang terluka itu. Oh, berarti tadi nggak dalam hati ya guys. Tadi ngomong lewat transmisi. Si Peran masih ngomong lewat transmisi. Peran melanjutkan, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, tanyakan masalahnya dengan jelas. Dan kemudian pergilah menemui Master Sekte. Baik senior, dalam hati Peran. Kacau. Ada beberapa kultivator anak Profan Master yang berpatroli di sekitar sini. Tapi saat ada pertarungan, mereka tidak langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka bersiaga dan sepertinya selama tidak ada nyawa yang hilang, mereka tidak akan peduli. Dengan begini, maksud dari Master Sekte Yan Yue sudah jelas. Dia sangat senang melihat murid-murid dari berbagai sekte saling bertarung. Dan semakin besar masalahnya semakin baik. Selama masalahnya besar, itu akan menyebar ke para Master Sekte cepat atau lambat. Dan para Master Sekte tidak bisa bertarung di wilayahnya, yaitu Yan Yue. Pada akhirnya, dia akan diundang untuk memimpin keadilan. Semakin banyak Master Sekte yang mencarinya untuk menegakkan keadilan, semakin memperkuat statusnya di Fengchou. Dia nggak perlu membuang-buang uang untuk mengundang semua sekte besar dan kecil di Fengchou. Oleh karena itu, menyuruh Cingce datang ke pintu mereka secara langsung. Dan itu akan memungkinkan dia untuk membangun prestis di antara para murid. Kedua, tindakan seperti ini pasti akan membuat Master Sekte sangat puas dengannya. Meskipun saat ini semuanya hanya tebakan, tapi itu tidak memicu opsi sistem. Seharusnya nggak jadi masalah. Mengenai 3 burung hanya dengan 1 batu, kenapa enggak? Seperti yang diharapkan. Rasanya paling enak berada di belakang. Bos, di belakang layar emang cocok untukku. Di malam hari, Peran lagi nyantai tuh kan, lagi diem. Di belakang ada si junior tuh, Junior Ye kalau nggak salah ya. Dalam hatinya, senior Chiang Peran sebelumnya menghindariku. Itu pasti karena dia memiliki harga diri yang rendah dan merasa bahwa dia tidak layak untukku. Kali ini, aku akan menggunakan cara lain untuk menggoda kakak senior yang pemalu dan tidak percaya diri. Liu Cicin, tunggu aja. Lalu si junior maju tuh menghampirinya. Senior Chang, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Lalu muncul nih 3 opsi di Peran. Opsi 3, aku tidak keberatan. Setelah mengatakan itu, bangkit dan meninggalkan tempat. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Peran berkata, aku tidak keberatan. Dalam hati Junior Ye, benar aja, kelembutan memang diperlukan. Kakak Chang, kenapa? Tapi pas baru ngomong, Chang Peran udah ngilang tuh. Loh, Senior Chang, mau kemana? Saya... Dengan cepat, Peran langsung kabur. Dalam hati Junior Ye, sepertinya kakak senior Chang ini benar-benar rendah diri. Di masa depan, aku harus lebih berhati-hati saat mendekatinya. Tugas opsional selesai. Hadiah kelincahan +1. Sial, tiba-tiba dapat masalah. Ternyata wanita berbahaya yang Shi Fenglan kenal. Oh, itu guys. Yang dari sekte itu loh, yang cewek itu loh. Shi Fenglan tuh Master Sekte ya, Master Sekte Shi. Kita lihat tuh, ada opsi ketiga, segera menjauh. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Apa latar belakang wanita itu? Sejak Shi Fenglan ingin memperkenalkannya kepadaku, dia terus memicu opsi di atas tingkat misterius. Tapi kenapa berbahaya jika aku lewat? Apakah dia mengenalku? Enggak, aku nggak pernah menyapanya. Aku nggak tahu dari mana datangnya bahaya itu. Hal yang aneh. Lalu Cingce kan melapor nih ke Master Sekte. Master Sekte bertanya, apa yang sudah terjadi? Cingce menjelaskan, lapor Master Sekte, pagi tadi Yi Chan, Ting Cheng Xuan, dan yang lainnya memiliki beberapa konflik dengan murid-murid dari Sekte Chenwu. Penyebabnya, apa mereka menang? Dalam hati Cingce, kakak senior benar, Master Sekte hanya peduli tentang ini. Cingce menjawab nih, terlepas dari hasilnya, kedua belah pihak menderita cedera serius. Setelah itu saya membawa Cisuan ke Sekte Chenwu untuk meminta penjelasan dan mengalahkan senior mereka. Kemudian tetua mereka datang untuk menghentikan saya dan bertanya apakah saya menganggap tidak ada seorang pun di Sekte Chenwu. Lalu saya tiba-tiba, beraninya apa dia pikir karena dia sekte bela diri, dia menganggap Sekte Kuisinku tidak ada orang. Ikuti aku, Lu Yinlong, ketua Sekte Kuisin, ada di sini, dan Su Qingqiu dari Sekte Chenwu, keluarlah sini. Hei, itu lihat, kali ini Master Sekte Kuisin yang datang sendiri. Ya, kali ini lebih ramai. Oh, mulai. Sudah dimulai. Keluar nih si penatua nih. Dia berkata,
Master Sekte lu sangat kuat. Saya nggak tahu ada urusan apa Anda mencari saya. Master Sekte berkata, sebagai penatua Sekte Chenwu, kau menindas murid pertama dari Sekte Kuishin-ku kan? Si penatua berkata nih, murid Sekte Kuishin Anda yang datang ke pintu kami terlebih dahulu, melukai murid Sekte kami, dan lalu kembali. Si Master Sekte membalas, berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Aku hanya bertanya padamu, sebagai tetua Sekte Chenwu, dengan posisi tinggi, tetapi ku campur dalam urusan generasi muda, dan mengancamnya dengan kata-kata. Dalam hati si penatua Chenwu ini, sial, aku penasaran kenapa Wu Qingce begitu mendominasi. Ternyata balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Master Sekte ini bahkan lebih tidak masuk akal. Qingce, pergi dan tangkap orang yang melukai murid sekteku. Kali ini aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu. Dalam hati Peran, kekuatan ranah Profound Emperor sangat menakutkan. Baik, tiba-tiba siapa yang begitu lancang di Sekte Chenwu-ku? Dateng nih lagi nih. Mungkin seorang tetua atau Master Sekte mungkin ya. Dalam hati Peran, waduh, makan semangka gitu kan, nyantai gitu, kayak nonton bioskop. Situasi para Profound Emperor berkeliaran seperti ini sangat langka. Semangka ini sangat manis. Master Sekte Yu, oke, Master Sekte dari Chenwu ya, namanya Master Sekte Yu. Master Sekte Yu, sepertinya kemampuanmu untuk mengelola bawahanmu benar-benar semakin buruk. Kemampuanku untuk mengurus bawahanku itu bukan urusanmu, Yu Linlong. Master Sekte Yinlong berkata, Yinlong tuh berarti dari itu ya, dari sektenya si Peran ya. Dia berkata, apa kau pikir aku peduli dengan urusanmu? Jika bukan karena tetua sektemu menggertak muridku, aku bahkan tidak akan melihatnya dengan mata kananku. Qingce, lanjutkan pekerjaanmu. Yu Chengyang tidak akan bisa membuatmu berhenti. Baik. Hei, berani ya kau? Si Master Sekte Yu, dia mau menyerang nih karena Qingce, tapi ditahan sama Master Sekte Lu Yinlong. Kenapa nggak berani? Kau cari mokat. Cobalah kalau kau punya kemampuan. Dan mereka berdua langsung nih mau bertarung tuh, bersiap-siap. Para murid yang ada di sekitar berkata, hei, apakah kedua Master Sekte benar-benar akan bertarung? Lihat, bahkan langitnya berubah. Hei, apa yang kau lihat? Cepatlah lari. Lalu tiba-tiba ada yang datang nih dan langsung menengahi, dan namanya ini Master Quan. Master Quan berkata, mungkinkah penerimaan saya yang buruk membuat kedua Master Sekte merasa tidak enak, dan ini membuat Anda berdua marah. Kedua Master Sekte yang bertarung berkata nih, Master Sekte Quan, kau terlalu serius, ini hanya beberapa gesekan kecil. Master Sekte Quan merespon, karena ini gesekan kecil, mari kita duduk dan mengobrol. Saya baru aja membuka botol anggur yang enak, mari kita minum bersama. Dalam hati Peran, benar aja, dua Master Sekte tingkat Profound Emperor akan benar-benar bertarung di sekte lain. Tentu saja tidak. Mereka tahu bahwa selama energi Profound terpancar, Master Sekte Quan pasti akan tertarik. Bagaimanapun jika mereka tidak bisa bertarung, mereka tidak bisa kalah dalam hal momentum, dan mereka menyelesaikan dengan berpura-pura. Namun sampai akhir tidak ada opsi muncul. Sepertinya bisa mengesampingkan Sekte Yan Yue untuk saat ini. Aku harus mencari di tempat lain. Lalu setelah itu semua, Qingce melapor nih. Setelah makan kemarin, Master Wuxian Cai Chu berkata kepada Master Sekte, Master Sekte Lu, saya memiliki seorang gadis kecil berusia 16 tahun. Saya melihat bahwa murid di samping Anda begitu tampan dan penuh kepahlawanan. Selain itu, dia telah mencapai ranah Profound Master di usia muda, dan masa depannya tidak terbatas. Jika dia belum menikah, saya ingin dia bertemu gadis kecil itu. Bagaimana menurut Anda? Lu Yinlong tuh berarti Master Sekte dari si Peran ya, dan juga Qingce. Dia merespon, ini gak mendesak, jadi pelan-pelan aja. Peran berkata, lumayan, beberapa orang datang untuk melamar. Aku ingat bahwa Master Wuxian Cai Chu ini juga Raja Petarung tingkat kelima. Ini adalah kekuatan lokal yang terkenal dan bisa disukai oleh kultivator seperti itu, menunjukkan bahwa kau sudah tampil bagus akhir-akhir ini. Qingce merespon, biasa aja, aku tidak menunjukkan banyak. Hanya... Aduh, senior, kalau kau menghukumku, jangan begitu. Peran bertanya, kau bisa mengingat kata-kata itu dengan cepat. Katakan padaku, kenapa aku memukulmu tiba-tiba? Qingce menjawab, karena aku sedikit terlena dan terbawa suasana. Aku bisa meraih prestasi ini berkat senior. Salah, tebaklah lagi. Aku, senior, pukul aja aku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.